Jadi pada intinya semua pekerjaan, jabatan pekerjaan itu bisa di PKWT-kan ya. Selamat datang di Low Centris. Accelerate your business with Low Centris. Perkenalkan, gue Radit. Di kesempatan kali ini gue mau bahas tentang perbedaan antara PKWT dan PKWTT. Nah, kedua ini adalah perjanjian kerja ya, tapi memiliki konsekuensi hukum yang berbeda. Nah, PKWT itu sendiri kepanjangannya adalah perjanjian kerja waktu tertentu. Ini adalah dasar untuk pegawai kontrak. Kemudian untuk yang PKWTT itu kepanjangannya adalah perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Ini dasar untuk pegawai tetap. Nah, di sini gue udah punya catatan untuk perbedaannya. Ya, langsung aja ke perbedaan pertama. Perbedaan pertama itu bisa dilihat dari jenis pekerjaannya. Nah, untuk PKWT itu tidak boleh bersifat tetap, tidak boleh untuk pekerjaan yang bersifat tetap gitu ya. Nah, untuk PKWTT itu boleh bersifat tetap, boleh bersifat tidak tetap. Nah, yang dimaksud bersifat tetap ini kayak gimana sih? Nah, ini ada di penjelasan pasalnya dong. Ini gue bacain ya. Yang dimaksud dengan pekerjaan yang bersifat tetap dalam ayat ini adalah pekerjaan yang sifatnya terus-menerus, tidak terputus-putus, tidak dibatasi waktu, dan merupakan bagian dari suatu proses produksi dalam satu perusahaan atau pekerjaan yang bukan musiman. Nah, jadi di sini ada dua variabel ya. Variabel yang pertama itu sifatnya terus-menerus, tidak terputus-putus, tidak dibatasi waktu, dan merupakan bagian dari suatu proses produksi dalam satu perusahaan. Itu variabel yang pertama. Walaupun di sini ada 4 unsur, tapi itu masih terhitung dalam satu variabel. Nah, variabel yang kedua adalah atau pekerjaan yang bukan musiman. Nah, itu yang bersifat tetap gitu ya. Nah, tapi di sini ada lanjutannya lagi nih. Nah, ini yang sering terjadi di prakteknya, karena kita seringkali menganggap kalau misalnya saya nih ya, saya itu misalnya lawyer, dulu saya bekerja di tempat bos saya pekerjaannya lawyer di kantor itu. Nah, di kantor itu pekerjaan lawyer itu adalah pekerjaan yang bersifat tetap karena dilakukan secara terus-menerus, terus satu bagian dalam produksi gitu kan ya, karena lawyer kan menciptakan dokumen dan lain-lain. Nah, tapi itu boleh nggak di PKWT kan? Karena itu kan bersifat tetap nih. Nah, cuman ada lanjutannya nih. Lanjutannya itu adalah pekerjaan yang bukan musiman adalah pekerjaan yang tidak tergantung cuaca atau suatu kondisi tertentu. Apabila pekerjaan itu merupakan pekerjaan yang terus-menerus, tidak terputus-putus, tidak dibatasi waktu, dan merupakan bagian dari suatu proses produksi, tetapi tergantung cuaca atau pekerjaan itu dibutuhkan karena adanya suatu kondisi tertentu, maka pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan musiman yang tidak termasuk pekerjaan tetap, sehingga dapat menjadi objek perjanjian kerja waktu tertentu. Nah, jadi kasarnya pekerjaan jadi lawyer di kantor hukum itu sebetulnya bisa juga di PKWT kan, atau di kontrak, jadi pegawai kontrak gitu ya. Nah, itu boleh aja. Yang penting itu ada alasannya, misalnya musiman. Kalau di di peraturan Capman ya, Capman 100 itu ada aturannya lagi tuh. Dia bilangnya kalau musiman nih atau sesuai orderan itu boleh di PKWT kan. Jadi yang bersifat tetap, tapi ketika itu adalah pekerjaan musiman, itu bisa menjadi objek PKWT kayak gitu. Jadi lawyer bisa, atau HRD bisa juga semua. Jadi pada intinya semua pekerjaan, jabatan pekerjaan itu bisa di PKWT kan ya. Yang penting ini ada syaratnya, tapi itu harus musiman kayak gitu. Paling itu aja yang bisa disampaikan untuk yang perbedaan pertama ya. Perbedaan pertama itu ada di jenis pekerjaan. Kemudian perbedaan kedua ada di durasi perjanjian kerja. Nah, sesuai dengan namanya, kalau PKWT kan perjanjian kerja waktu tertentu, berarti waktunya tertentu nih.
tertentunya itu diatur sama undang-undang. Itu kalau dari Omnibus Law diaturnya 5 tahun. Sebelumnya kan beda lagi tuh. Sebelumnya perjanjian pertama maksimal 2 tahun, terus bisa diperpanjang selama setahun dan bisa diperbarui paling lama 2 tahun. Jadi totalnya 5 tahun juga nih. Nah cuman kalau sekarang pas sudah diperbaharui sama Omnibus Law itu lempeng aja langsung 5 tahun. Jadi nggak ada 212 lagi, nggak ada skema itu. Jadi mau sekarang mau 1 bulan tambah 1 bulan tambah 1 bulan sampai 5 tahun. Nah itu boleh, dimungkinkan lah gitu. Walaupun sebetulnya untuk implementasi ini ya harus dipertimbangkan juga itu manajemen resiko ya, manajemen resikonya, karena mungkin dibutuhkan bukan hanya sebulan nih pekerjanya, dibutuhkannya selama 1 tahun ya. Jadi kontraknya 1 tahun per 1 tahun aja kayak gitu. Nah untuk yang PKWTT atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu yang nggak ada durasinya bebas aja, bisa 1 tahun, bisa 10 tahun, nah, tergantung dari peraturan perusahaan. Atau biasanya kalau misalnya di peraturan perusahaan tuh atau PKB ada yang ngatur pensiun gitu ya. Nah itu ujungnya mereka berkarir di perusahaan itu. Nah itu tapi untuk kebijakan pensiun ya itu kebijakan bersama lah atau kebijakan perusahaan, karena mungkin di perusahaan punya karakteristik umur untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu gitu ya. Kalau misalnya untuk di pabrik nggak mungkin untuk yang operasional itu kan umurnya di atas 55 tahun atau 60 tahun karena rentan kecelakaan kerja. Nah jadi untuk 55 tahun di bagian operasional itu pensiun. Tapi untuk di manajemen ya bisa jadi dibedain pensiunnya. Pensiunnya misalnya kalau untuk bagian manajemen 65 tahun. Nah itu nggak apa-apa juga kayak gitu. Jadi itu sesuai dengan kesepakatan. Nah jika nantinya berakhir hubungan kerjanya di PKWTT ini menimbulkan konsekuensi yang beda juga sama PKWT. Nah ini adalah yang selanjutnya nih, perbedaan selanjutnya. Perbedaan selanjutnya itu ada di hak yang diterima sejak pemutusan hubungan kerja ya tadi. Nah ini kalau yang PKWT, kalau hubungan kerjanya berakhir itu dapat kompensasi. Kalau PKWTT itu dapat pesangon, penghargaan masa kerja dan penggantian hak. Nah itu ada aturannya masing-masing, berbeda juga. Nah tapi dalam hal mengundurkan diri ini juga beda nih. Dalam hal mengundurkan diri di PKWT itu pekerja harus bayar ganti rugi. Ganti ruginya itu sebesar sisa kontrak dikali gajinya mereka. Jadi misalnya pekerja ini kontrak 1 tahun dengan perusahaan, di bulan ke-6 dia mau mengundurkan diri, kan sisa 6 bulan lagi. Nah sisa 6 bulan inilah yang dikalikan dengan upahnya dia atau gajinya dia. Nah itu yang harus dibayarkan ke perusahaan sebagai ganti rugi. Begitupun sebaliknya, kalau misalnya perusahaan mau mem-PHK dia, ya bisa aja, yang penting kompensasinya bayar atau penaltinya ya ganti ruginya bayar tuh gitu. Kecuali, tapi ada kecualinya kalau perusahaan. Kalau dari perusahaan itu ada kecualinya, kecuali pekerja tersebut melanggar perjanjian kerja atau peraturan perusahaan, misalnya SP1, SP2, SP3. Nah perusahaan boleh langsung PHK tanpa membayar ganti rugi gitu. Kalau di PKWTT yang pegawai tetap itu pengunduran dirinya ada cara mainnya lagi. Nah dia yang ngasih tahu one more notice gitu ya, one more notice, terus tidak dalam ikatan dinas gitu. Nah untuk kompensasinya dia nggak dapat pesangon, dapatnya adalah penggantian hak aja gitu, atau bisa juga dapat uang pisah kalau misalnya di perusahaan diatur gitu. Kalau misalnya nggak diatur uang pisah ya berarti perusahaan nggak wajib untuk memberikan itu sih uang pisah tuh. Oke, selanjutnya ada di mana ya? Oh iya, ini selanjutnya di pelaporan dokumen perjanjian kerja. Nah ini kalau PKWT ada kewajiban dari perusahaan untuk melaporkan perjanjian kerja waktu tertentunya itu yang dibuat sama pekerja, itu laporin ke Disnaker gitu.
Kalau udah disetujuin sama Disnaker baru itu sah. Nah cuman kalau nggak dilaporin gimana nih konsekuensi? Ini konsekuensinya sebenarnya belum agak panjang ya ngobrolinnya, cuman mungkin kita bisa bahas di lain waktu lah. Ini cuman gue coba bahas perbandingannya aja dulu gitu ya. Nah kalau di PKWTT itu nggak ada kewajiban untuk melaporkan perjanjiannya itu ya secara internal aja disimpan, tapi perusahaan punya kewajiban untuk lapor ke Disnaker setempat. Nah itu sebenarnya untuk data dari Disnaker sih, data Kemnaker dan Disnaker untuk mengetahui berapa pekerja yang ada di perusahaan di daerahnya dia gitu. Ini dasarnya wajib lapor tenaga kerja gitu ya. Jadi beda hal nih. Wajib lapor tenaga kerja itu ya PKWTT itu harus dilaporin cuman by data aja. Nah tapi kalau yang PKWT ini laporannya adalah perjanjian kerjanya. Jadi perjanjian kerjanya dilaporin ke Disnaker, habis itu dicap nanti sama Disnakernya gitu. Oke, kemudian perbedaan selanjutnya adalah masa percobaan. Nah masa percobaan ini kalau untuk PKWT tidak boleh mensyaratkan masa percobaan. Kalau yang PKWTT boleh mensyaratkan masa percobaan gitu. Selanjutnya perbedaannya nggak ada perbedaan di sini, malah ada persamaan ya. Untuk BPJS itu sama-sama berhak. Kemudian di tunjangan hari raya dua-duanya juga berhak. PKWT dan PKWTT itu berhak atas THR. Cuti tahunan mereka dua-duanya juga berhak. Kemudian udah sih paling itu aja. Ternyata udah selesai yang ada di catatan gua. Paling itu aja yang bisa gua sampaikan perbedaannya ya secara dasar untuk PKWT dan PKWTT. Nanti jika ada bahasan lanjutan silakan sampaikan di komen. Kalau kalian suka dengan video ini bisa di like, komen, dan subscribe. Sebenarnya di subscribe sih karena kita juga udah punya jadwal penuh nih selama 1 bulan ini untuk adain konten terus nih setiap harinya. Jadi biar kalian bisa update juga. Ya paling itu aja sih. Makasih yang udah nonton. Ciao. Thanks for watching. Don't forget to subscribe, like, comment, and share ya.